Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Halo Ananda, selamat berjumpa pada pembelajaran daring. Mudah-mudahan Ananda selalu sehat, semangat, dan ceria. Sudahkah Ananda mengawali kegiatan hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti berolahraga atau membantu orang tua? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk membantu orang tua, seperti membersihkan tempat tidur, mencuci piring, menyapu halaman, atau membuang sampah. Bagi Ananda yang menyukai hobi menanam dan merawat tanaman, Ananda bisa melakukannya karena banyak sekali manfaatnya. Menanam dan merawat tanaman membuat lingkungan kita menjadi asri. Lingkungan yang asri membuat kita betah untuk tinggal. Sebaliknya, lingkungan yang gersang akan membuat kita kurang nyaman. Mengapa demikian? Yuk kita mencari tahu. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, materi perubahan lingkungan. Diharapkan setelah belajar materi perubahan lingkungan, kalian dapat menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian, kalian dapat mengurutkan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, sekarang ayo perhatikan. Ada dua gambar. Gambar pertama adalah gambar pemandangan alam yang hijau, sawah yang luas dan subur, serta banyak pepohonan. Indah kan? Kemudian yang kedua, gambar pemandangan alam yang gersang dan tandus. Apa yang kalian rasakan? Mengapa bisa terjadi perbedaan? Mari kita cari tahu bersama. Lingkungan alam akan terasa nyaman dan asri bila dijaga dengan baik dan benar. Apabila ada tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang menyimpang, tentu akan menyebabkan perubahan lingkungan. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan akan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga berdampak pada perubahan lingkungan. Ada dua faktor utama penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama, faktor manusia. Kemudian yang kedua, faktor alam. Perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku manusia yang positif akan berdampak positif pada perubahan lingkungan. Sedangkan perilaku manusia yang negatif akan berdampak negatif pula pada perubahan lingkungan. Contoh perilaku yang positif. Kegiatan manusia membuka lahan tandus untuk diolah menjadi tanah pertanian yang subur adalah merupakan perilaku yang positif, sehingga dapat diambil hasilnya seperti jagung, sayuran, cabai, dan tanaman lainnya. Kemudian perilaku positif yang kedua adalah kegiatan manusia mengubah hutan yang kurang produktif diolah atau ditanami supaya menjadi produktif. Contoh, ditanami tanaman lada, kopi, kelapa sawit. Nah, tanaman apa lagi yang bisa ditanam? Selanjutnya, perilaku yang negatif. Coba lihat gambar. Banyak pohon ditebang secara besar-besaran. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena mementingkan keuntungan pribadi. Penebangan hutan secara liar disebut juga illegal logging. Menurut kalian, apakah penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan perubahan lingkungan? Iya, betul. Mengapa? Karena penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Kemudian sulitnya sumber air karena berkurangnya resapan air. Menurunnya keanekaragaman hayati seperti tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, penebangan hutan secara liar juga menjadi pemicu bencana alam serta pemanasan global atau global warming. Dampak negatif kedua,
Itu ada gambar para petani menyemprot tanaman padi menggunakan pestisida. Kalian tahu kan, pestisida digunakan petani untuk menghilangkan hama pada tanaman. Namun, jika penggunaannya berlebihan, dapat merusak lingkungan. Antara lain, yang pertama, kesuburan tanah menjadi berkurang karena penyerapan unsur hara tertentu menjadi terhambat. Kedua, menyebabkan pencemaran air. Ketiga, penggunaan pestisida terus-menerus akan menyebabkan organisme pengganggu tanaman menjadi kebal sehingga bisa terjadi peledakan hama. Keempat, punahnya spesies tertentu akan keracunan polutan berbahaya. Selain itu, penggunaan pestisida dapat membahayakan kesehatan manusia dan gangguan keseimbangan alam. Dampak negatif yang ketiga, pembangunan sarana dan prasarana yang kurang tepat. Contoh, pengalihan fungsi hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk dapat mengurangi resapan air dalam tanah. Kemudian, pembangunan jalan yang tidak memikirkan penghijauan dan sistem drainase air dapat menyebabkan polusi udara dan banjir. Selanjutnya, kita beralih ke faktor alam. Alam memiliki peran yang sangat besar akan terjadinya perubahan lingkungan, seperti banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, serta kemarau panjang yang dapat menyebabkan kekeringan dan tanah menjadi retak-retak. Kemarau yang panjang dapat berdampak pada musim dan berpengaruh pada siklus air. Nah, sekarang ayo belajar mengenai tahapan siklus air. Bacalah teks tersebut dengan seksama. Kemudian tandai kata atau kalimat yang kalian anggap sebagai kata kunci sesuai urutan peristiwa, sehingga bisa dibuat diagram alir yang mudah dipahami. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ayo kita coba. Lihat tugas berikut dan kerjakan sesuai perintah. Selamat mengerjakan. Setelah selesai, silakan nanti dikumpulkan. Oke, Ibu tunggu ya. Oke Ananda, hari ini kita sudah belajar mengenai materi perubahan lingkungan. Kesimpulannya, perubahan lingkungan terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama karena faktor manusia, yang kedua faktor alam. Supaya keseimbangan alam terjaga, maka semua aktivitas manusia harus diimbangi dengan pelestarian lingkungan. Seperti penebangan pohon harus diiringi dengan reboisasi. Kemudian pemakaian pestisida harus yang aman dan ramah lingkungan. Nah, mari berperilaku positif untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.